Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Agung Pratama dari kelas RPL 2, kelas 11. Di sini saya ingin menjelaskan tentang DCD, DFD, dan ERD tentang proyek saya. Dimulai dari DCD. DCD di sini ada anggota atau pengunjung perpustakaan, sistem informasi manajemen perpustakaan, dan petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan dapat mengakses login, logout, pencarian buku, anggota, pencarian anggota, peminjaman. Peminjaman di sini seperti transaksi dan pencarian transaksi tersebut. Anggota di sini hanya dapat mengakses buku dan melakukan pencarian buku. Pindah ke DFD level 0. Di sini ada admin dan pemesan. Pemesan di sini apabila memesan data pemesanan akan ada laporan, dan laporan tersebut akan admin kelola, dan apabila data laporan tersebut sudah disetujui, pemesan dapat mengambil data pemesanan tersebut. Dan di DFD level 1 seperti yang di awal tadi, petugas perpustakaan melakukan login, dan maka petugas perpustakaan tersebut dapat mengakses buku, pencarian buku, dan peminjaman, mengelola peminjaman, mengelola anggota, dan mengelola buku. Lalu buku di sini ada seperti profil buku tersebut, pengarang buku tersebut, seperti lain-lainnya. Peminjaman di sini atau transaksi itu ada NIM dari mahasiswa yang meminjam buku, dan anggota di sini ada nama dan ID-nya. Lalu apabila sudah selesai semua, petugas perpustakaan dapat logout atau keluar dari aplikasi tersebut. Dan untuk level 2 proses anggota, di sini petugas perpustakaan dapat mencari anggota, menambah anggota seperti ada yang ingin meminjam buku namun belum terdaftar dalam anggota. Lalu petugas perpustakaan juga dapat mengubah anggota apabila ada nama yang salah atau nicknya yang salah, dan anggota juga dapat menghapus, dan petugas perpustakaan dapat menghapus anggota. Sama halnya seperti buku, di sini petugas perpustakaan dapat mencari buku, menambah buku apabila ada pasukan buku baru dari sekolah, dan dapat mengubah buku apabila bukunya udah habis atau stoknya sisa berapa. Dan petugas perpustakaan juga dapat menghapus buku apabila stok buku benar-benar telah kosong. Dan di level peminjaman ini atau seperti transaksi, di sini dapat mencari peminjaman apa saja yang sudah dipinjam, lalu menambah peminjaman di sini seperti ada anggota yang meminjam buku. Nah, ini dapat menambah peminjaman masuknya ke sini. Lalu kalau mengubah peminjaman seperti anggota yang jangka waktu peminjamannya misalnya seminggu, masih ada 2 hari, dia ingin menambah jangka waktu peminjamannya. Nah, ini bisa di sini mengubah peminjaman. Dan apabila anggota tersebut sudah mengembalikan buku ke petugas perpustakaan, maka petugas perpustakaan dapat menghapus peminjaman. Dan ke ARD-nya di sini ada anggota, peminjam, transaksi, dan buku. Peminjam di sini apabila ingin meminjam buku harus mendaftar terlebih dahulu menjadi anggota, dan apabila sudah selesai menjadi anggota, maka dapat meminjam buku. Dan apabila buku sudah dimiliki oleh peminjam, peminjam pun harus membayar transaksi apabila buku lewat atau dalam kadaluarsa waktunya. Dan di sini ada flowchartnya. Flowchartnya itu seperti halaman awal dari website saya, start. Di sini login, dan di dalam login tersebut di dalam websitenya itu UI-nya ada home, anggota, buku, dan transaksi. Transaksi di sini sudah seperti peminjaman. Anggota dapat ditambah, diubah, dan dihapus. Begitu juga dengan buku, dapat ditambah, diubah, dan dihapus. Kalau transaksi dapat ditambah, tambah peminjaman seperti peminjaman baru dari anggota yang berbeda. Lalu apabila ada yang ingin mengembalikan buku, dapat dikembalikan, dan apabila ingin diperpanjang dapat diperpanjang. Apabila sudah selesai, tinggal log out.
Sekian dari saya, Ahmad Agung Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini untuk aplikasinya. Di sini di pas awal buka websitenya ada halaman login. Ketikkan admin, lalu passwordnya, dan apabila sudah masuk, maka tampilannya di sini ada home, anggota, buku, peminjaman atau yang kayak transaksi gitu. Dan di sini ada logout. Yang pertama dari sini ada sosial media saya, info data diri saya, tentang sekolah saya, dan pastinya untuk apa aplikasi ini dibuat. Lalu ada anggota. Anggota di sini ada yang sudah meminjam buku, ada yang sudah mendaftar maksudnya. Dan di sini bisa diubah, semisal namanya kita diubah jadi Martinus, maka data berhasil disimpan. Lalu untuk dihapus juga bisa, dan tambah data di sini NIM-nya itu seperti NIK. NIM itu kan nomor induk mahasiswa, dan untuk namanya setelah, lalu tempat lahir di Depok di mana diisi sendiri, dan tanggal lahirnya di sini bisa dipilih. Lalu untuk jenis kelamin, jurusan teknik informatika atau sistem informasi. Lalu untuk buku sama seperti anggota. Buku di sini ada judulnya, pengarang, penerbit, ISBN, dan jumlah buku. Di sini bisa diubah, bisa dihapus. Diubah tuh seperti jumlah bukunya yang tadinya 4 kita ubah jadi 20. Lokasinya ada di rak 2 misal. Data berhasil disimpan. Nah, jadi 20. Seperti itu. Dan untuk dihapus juga bisa. Lalu untuk tambah datanya sama kayak tadi, ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, jumlah buku, lokasi, dan tanggal input. Lalu untuk peminjaman atau transaksi di sini seperti Ipul yang meminjam udah terlambat 18 hari tidak mengembalikan buku, maka kena sanksi sehari 1.000. Seperti Ahmad Agung 9 hari, Martin 9 hari. Dan apabila telah membayar dan telah mengembalikan buku, tinggal klik aja tombol kembali di sini, maka proses pengembalian buku berhasil dan udah hilang. Lalu Ipul misal minjam lagi, maka minjam buku apa, belajar HTML, sini pilih Ipul, simpan. Dan ini karena belum terlambat atau belum tenggat waktunya 7 hari, maka masih ada 0 hari di sini seperti. Jadi belum kena denda sama sekali. Dan apabila di sini 1 hari bisa diperpanjang. Perpanjang berhasil. Nah, gitu. Jadi sampai tanggal 18 yang tadinya sampai tanggal 11. Kan tadi tanggal 11 sudah lewat 2 hari tuh, sekarang tanggal 13. Tanggal 12 sampai 13 kan. Iya, itu seperti itu. Lalu untuk tambah data di sini ada belajar buku apa, peminjamannya. Ini untuk peminjaman ya, bukan buku. Nah, di sini kan tahun terbit apa, peminjaman. Misalnya Ahmad Agung. Nah, kayak gitu aja untuk aplikasi saya. Lalu apabila sudah selesai, tinggal di logout. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.